Baik, terima kasih. Pada saat ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami lewat video presentasi ini yang berjudul penulisan makalah. Dan sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar PKN dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 berjumlah 4 orang. Saya sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang pemateri kedua Saudari Cindi Martaledi Jaluhu, pemateri ketiga Saudari Ardina Jai, dan pemateri terakhir yaitu Saudara Dermawan Natal Krisman Hulu. Baik, langsung saja. Bagian A, pengertian makalah. Makalah adalah karya akademik atau karya ilmiah yang berhubungan dengan topik tertentu yang termasuk dalam bidang pengetahuan. Karya ini memiliki sistem 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan bagian awal makalah yang memberikan gambaran umum tentang topik atau tema yang disajikan dan serta mengandung alasan mengapa makalah tersebut disusun. Selain itu juga di dalam pendahuluan, penulis menguraikan, membahas, dan meneliti topik yang ditulisnya di dalam makalah tersebut. Dan di dalam pendahuluan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adanya latar belakang, bagian yang kedua adanya rumusan masalah, dan bagian yang ketiga adanya tujuan penulisan makalah. Bagian yang kedua tinjauan literatur, merupakan kerangka, konsep, dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan, di mana sumber-sumber rujukan, misalnya buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya yang diacu hendaknya relevan dan sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Bagian yang ketiga dalam pendahuluan dalam makalah yaitu diskusi, di mana diskusi merupakan pembahasan dalam diskusi atau suatu topik atau tema tertentu yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan terkait topik atau tema yang dibahas. Dan bagian yang keempat dalam makalah itu adanya kesimpulan. Sistem yang terakhir ini atau kesimpulan merupakan ringkasan yang biasanya ditulis di bagian akhir dalam sebuah karya ilmiah yang menjelaskan apa temuan yang didapat dari penelitian tersebut. Dan biasanya dalam penulisan kesimpulan ini, agar pesannya dapat tersampaikan, maka kesimpulan ini harus ditulis secara sederhana, singkat, padat dan jelas. Dan bahasa yang digunakan dalam penulisan kesimpulan juga yaitu bahasa baku. Selain itu juga dalam penulisan kesimpulan itu dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum, sehingga intisari atau rangkuman serta ringkasan dari makalah tersebut dapat dipahami dan mudah dicerna oleh pembaca makalah tersebut. Selanjutnya, makalah juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu program studi, misalnya di jenjang pendidikan tinggi, ataupun makalah ini juga merupakan salah satu syarat nilai untuk lulus dalam suatu mata kuliah. Karya tersebut biasanya menunjukkan pemahaman tentang masalah teoritis yang dieksplorasi dalam penelitian, kemampuan untuk memahami konten yang diambil dari berbagai sumber informasi yang digunakan, berbagai sumber yang menggabungkan informasi dari makalah menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya, sumber informasi yang didapatkan atas isu yang terjadi dalam masyarakat, ataupun sumber informasi yang didapatkan dari media sosial, media cetak, dan media elektronik. Pengertian makalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Pengertian kedua, yaitu makalah ialah karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Baik, demikian penjelasan materi dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi pada bagian B, yaitu kerangka makalah. Kerangka makalah ini terdiri dari cover, kata pengantar, pendahuluan, bab 1, bab 2, dan penutup, daftar pustaka, dan penjelasan struktur makalah lainnya. Yang pertama yaitu cover. Cover merupakan halaman depan atau muka dari sebuah makalah di mana dalam cover tersebut terdapat yaitu judul makalah, di mana judul makalah ini yaitu judul yang dibahas dalam topik pembahasan makalah tersebut. Yang kedua yaitu nama penulis. Contohnya seperti judul makalah, di mana judul makalah tersebut contohnya seperti dalam topik pembahasan, maka dicantumkan judul makalah tersebut. Yang kedua yaitu nama penulis, di mana nama penulis itu disertai dengan nama lengkap dan disertai dengan NIM atau nomor induk mahasiswa. Yang ketiga yaitu nama dosen pengampu yang diampu oleh mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut. Yang ketiga, logo kampus dan nama jurusan, nama fakultas, nama universitas, tahun dan tempat makalah tersebut. Yang kedua yaitu kata pengantar. Pengantar penulis kepada pembaca. Kata pengantar ini berisi daftar isi karya tulis, di mana kata pengantar ini memberikan informasi tentang siapa yang berperan dalam penulisan karya tersebut. Yang ketiga yaitu daftar isi makalah. Daftar isi makalah berisi informasi halaman untuk setiap bab dan bagian karya tersebut. Yang keempat yaitu bab 1, pendahuluan, di mana bab 1 ini merupakan bagian pokok dari makalah untuk menjelaskan persoalan yang akan dibahas. Di dalam pendahuluan ini terdapat kedua, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini dirumuskan melalui kalimat tanya atau pertanyaan. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini yaitu tujuan yang hendak dicapai dari penulisan makalah yang akan dibahas tersebut. Yang kelima yaitu bab 2, yaitu pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang struktur karya serta topik utama dalam penulisan karya tersebut dengan mengenai metode penelitian. Yang keenam yaitu bab 3, yaitu penutup, di mana penutup ini berisi tentang kesimpulan, di mana kesimpulan ini yaitu diberikan untuk yang pertama memuat makna secara menyeluruh, kesimpulan atau rangkuman yang dikemukakan oleh bab 1 atau bab 2 dalam pendahuluan. Kesimpulan harus sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah. Selanjutnya di dalam hal tersebut terdapat yaitu saran, di mana saran adalah untuk masukan dari penulisan atau cenderung ditunjukkan kepada pembaca untuk tujuan untuk diharapkan agar pembaca dapat menerapkan secara teoritis maupun praktis di dalam makalah tersebut. Selanjutnya daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini adalah bagian terakhir dari karya atau penulisan makalah yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang kepustakaan, khususnya bagian pembahasan bab 2 atau halaman biografi atau yang disertakan dalam isi karya tersebut.
Selanjutnya yaitu penulisan makalah. Dikutip dari buku berjudul Terampil Menulis Karya Ilmiah yang ditulis oleh Firman, aturan susunan penulisan makalah antara lain. Yang pertama yaitu bagian awal, yaitu halaman judul. Di dalam halaman judul terdapat format pada halaman judul. Biasanya disesuaikan dengan peraturan institusi masing-masing. Namun, secara garis besar meliputi judul, nama penulis, nomor induk mahasiswa institusi tersebut. Demikian pembahasan saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Saya sebagai penyaji ketiga membahas tentang penulisan makalah. Jadi selanjutnya dari penulisan makalah itu yaitu tentang beberapa bagian. Yang pertama, kata pengantar, di mana kata pengantar ini berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas. Jadi dalam hal itu, kata pengantar ini merupakan kata paling awal untuk mengawali sebuah pengantar pembaca kepada setiap permasalahan yang akan dibahas ke dalam masalah pada makalah tersebut. Nah, pada bagian kata pengantar itu dia menuliskan ungkapan rasa syukur, kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang terkait, dan dalam kata pengantar dia juga mengucapkan atau menulis apa yang akan menjadi judul makalah dalam sebuah masalah makalah tersebut. Jadi dia akan dalam kata pengantar tersebut akan menguraikan singkat, membuat sebuah uraian singkat tentang makalah tersebut, baik itu ucapan terima kasih dan pada pihak-pihak yang terkait dalam kata pengantar tersebut dalam pembuatan makalah. Nah, selanjutnya setelah kita membahas pada kata pengantar, sekarang kita masuk pada bagian yang selanjutnya yaitu daftar isi. Di mana daftar isi ini merupakan atau digunakan untuk menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan. Jadi dalam hal ini untuk menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan, jadi harus dibuatnya daftar isi, yaitu dicantumkannya dengan jenis atau dengan jelas urutan bab dan subbab serta nomor halamannya. Jadi ketika pembuatan makalah, maka harus disertai dengan daftar isi. Gunanya daftar isi ini untuk memperjelas apa saja atau melihat isi pokok laporan tersebut yang telah dicantumkan dalam beberapa bagian atau beberapa bab dalam sebuah makalah. Setelah masuk pada daftar isi, sekarang yaitu daftar gambar, di mana daftar gambar ini merupakan ada kemiripan atau hampir sama dengan daftar isi. Hanya saja dalam daftar gambar ini dia dimana itu hanyalah halaman dan yang ada gambarnya saja. Beda dengan daftar isi, sedangkan daftar isi ini mencakup keseluruhan isi pokok dalam sebuah daftar isi. Sedangkan pada daftar gambar ini dia mencantumkan apa saja halaman yang terkait atau yang kaitannya dengan beberapa gambar saja. Jadi itu perbedaannya. Namun mereka saling membuat daftar dalam sebuah makalah tersebut. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Selanjutnya pada bab pendahuluan ini dia membahas beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakang itu merupakan atau salah satu bagian terpenting dalam makalah atau karya ilmiah. Jadi dalam hal ini latar belakang ini merupakan sebuah atau penulis akan mengungkapkan pemikiran dan alasan mengapa si penulis memilih topik tersebut. Jadi dalam latar belakang ini dia akan memberikan beberapa alasan yang memperkuat sebuah bahan atau sebuah topik yang telah dipilih oleh penulis tersebut. Dan dalam latar belakang ini itu berisi tentang fenomena atau sebuah kejadian yang berhubungan dengan topik serta hasil telaah pustaka yang relevan. Jadi dalam hal ini untuk pemilihan latar belakang ini dia harus ditelaah terlebih dahulu bagian pustakanya dan dia sangat relevan atau bisa dipercaya atau memang masuk akal. Jadi itu merupakan latar belakang dalam sebuah pendahuluan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana
rumusan masalah ini merupakan tulisan berupa pertanyaan mengenai topik yang dibahas. Jadi rumusan masalah ini mencakup beberapa pertanyaan terkait tentang judul apa yang telah diambil dalam atau diangkat dalam sebuah makalah tersebut. Jadi di situ dirumuskan apa saja yang menjadi masalah-masalah atau topik yang telah diambil tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan ini yaitu bertujuan untuk kita ingin mencapai atau dicapainya sebuah penulisan makalah. Jadi dalam hal ini tujuan penulisan ini adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai, berarti adanya sebuah target si penulis untuk melakukan penulisan dalam sebuah makalah tersebut. Jadi dia akan mendapatkan target mencapai tujuan adanya penulisan dalam sebuah makalah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan, di mana manfaat penulisan ini berfungsi untuk menguraikan manfaat secara praktis maupun teoritis dalam penelitian ini. Jadi manfaat penelitian ini sangat berguna untuk menguraikan serta memanfaatkan secara praktis baik itu maupun teoritis dalam penelitian. Jadi dalam hal ini itulah bagian-bagian bab 1 terpenting dalam pendahuluan, baik itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Jadi itulah bagian penjelasan saya. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bab 2 pembahasan. Pada bab 2 pembahasan ini ada 2 hal yang harus kita cantumkan di dalamnya. Yang pertama kajian teoritis dan kedua pembahasan. Dalam kajian teoritis ini memuat tentang teori ahli, dan juga referensi yang relevan serta kutipan dari buku. Nah, dalam teori ahli dan referensi yang relevan tersebut juga tentunya harus dicantumkan dalam suatu penulisan makalah. Apakah dalam isi buku tersebut ada tentang teori para ahli, maka kita cantumkan sesuai dengan judul makalah yang kita buat, dan juga kutipan atau teori dari para ahli tersebut juga harus benar-benar relevan, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Bagian 2, pembahasan. Pembahasan merupakan inti dari makalah yang menjelaskan pendapat penulis terhadap tinjauan teoritis. Bagian ini merupakan hasil pemikiran penulis dan tidak dapat mengutip dari sumber manapun. Dalam suatu penulisan makalah tentu ada bagian pembahasan. Pembahasan ini merupakan inti maupun isi dari makalah tersebut. Dalam isi makalah tersebut, di sini dalam bagian ini yaitu kita ambil dia dari hasil pemikiran kita sendiri, yaitu hasil pemikiran dari penulis makalah tersebut, dan tidak diambil dari kutipan-kutipan yang lain. Itu kita masuk pada bagian bab 3 tentang penutup. Pada bab akhir makalah kita harus mencantumkan hal-hal berikut. Ada 2, kesimpulan dan saran. Dan dalam bagian penutup juga kita harus cantumkan yaitu daftar pustaka dan juga lampiran. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Yahoo.